Oke, bertemu lagi dengan podcast sampah Sisi Bahgun yang pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam dan semakin dalam kayak uyaku ya malah. Uyaku, ya enggak tuh. Semakin dalam membahas tentang reptil itu tentang lebih spesifiknya adalah antara hobi, edukasi dan pelestarian. Ya, di sini kita akan berkenalan dengan kalau saya sering memanggilnya Tio. Nah, nanti biar berkenalan sendiri. Tio ini dari komunitas apa atau kesibukannya Pak sampai hari ini itu apa? Nanti akan didengarkan langsung oleh para penikmat podcast sampah. Oh, podcast sampah obrolan ringan tanpa beban. Oke, mungkin perkenalan dulu. Ya. Oke, siap. Untuk nama saya sendiri Setia Budi Saputra. Kalau di kampung dikasih nama Tio, tapi di luar namanya Setia atau bisa disebut Setia Reptil juga. Setia Reptil. Ya. Makanya pas sih aku Ya. dalam momen tentang membahas tentang reptil. Iya, betul sekali. Biar kan sempat dijenengi Mbah Percil, Biar. Ya, Mbak Percil karena itu sebelum bermain reptil lebih dalam, karena percil itu adalah katak ya mas. Nah, Kodok yang dimana itu umpan atau makanan si ular, makanya percil dulu. berarti kebian ini kan wes sangat dekat dengan dunia reptil ya. Ya sebenarnya belum lama, 2018 mengawali. Oke. Banyak orang masih takut atau salah paham soal reptil. Atau sebenarnya apa sih yang menarik dari hewan-hewan ini sampai bisa bikin Tio ki jatuh cinta? Ini teknologi apa kok sampai memutuskan untuk bergerak dalam kegiatan atau komunitas reptil? Yang pasti yang jelas karena awalnya dulu itu sebenarnya takut dari sebuah ketakutan sekopiye ya. Meng pengen foto neng denggung karo ulo. Nah, Iku ki wedine ki udah dikecokot, wedi randedet nganggo foto bayar. Nah, dari jadi lu yang bayar. bayar. Jadi dari situlah saya mencoba untuk dolanan ulo ki mau. Ben kowe sing dijak foto. Nah, terus ternyata saya tanyain, ternyata free, gratis. Akhirnya saya terus foto-foto sama ularnya. Sik mau ono sing lali. Kowe iki kudune lak ngomongke tentang komunitasmu ki apa jenenge? Ya, untuk komunitas sendiri sebelum ke komunitas besar, sebelum saya masuk komunitas besar itu, Sik ya. Sak durunge kuwi ya. Kuwi kamera ya dudu mundur. Dadi nek rada miring dono. Lah ngopo delok miringan ngono iki? Nah, kuwi lho baji. yang jelas itu saya masuk di komunitas besar yaitu tempatnya Pak Deru Gondol atau Jejak Si Gondol, itu namanya Natrik. Nah sekarang itu Natrik di Jogja sendiri masih sedikit vakum, makanya saya mencoba untuk membuat komunitas sendiri yang dimana itu melihat teman-teman yang tidak punya komunitas itu biar bisa masuk dan mempelajari reptil lebih dalam, itu masuk ke komunitas saya yang namanya Reptil Independen. Nah, kegiatannya komunitasmu ini biasanya apa? Kalau kegiatan komunitas saya itu sendiri, satu yang jelas edukasi, kemudian yang kedua itu melestarikan, yang dimana ibaratnya malam hari itu kita nggak punya untuk edukasi, kita cari dulu, setelah edukasi kita lepaskan lagi. Wah, nah aku mau wis Pak nyet iki. Kok ana muni kalau malam hari ngono iki ngerti ku nek bengi iki dienggo lawuh. Kan padha wae iki lho situ. Dadi pelestari wah jadi pengkonsumsi ya. Konsumsi. Nah, kuwi dadi reptil iki kan biasanya ngomongke nek ngomongke reptil ki serem. Ya. Nah, nek menurut Tio ki reptil ki bener-bener serem apa sakjane kuwi hanya imajinasi awake dhewe. Itu lebih ke sugestinya orang masing-masing ya. Sugestinya orang masing-masing yang dimana itu orang ada bilang saya takut, saya gila. Nah, gila sama takut itu walaupun beda kata tapi hampir sama. Kalau takut dia itu masih bisa melihat ularnya. Tapi kalau gila mau ngelihat dari gambar itu nggak bisa.
Hmm. Jadi udah fobia dulu. Jadi mbok arep weruh nganune nek wis ndek unsur fobia, Ya. wis ra iso dikapak-kapak. Nggak Ini bisa, kan nggak mbok bisa. arep tok nek edukasi nganti kowe karo jempol kebalik ngono Nggak mempan bisa, ngene. nggak Wah, mempan. ya, Bu. Oh, ya ya ya. Berarti pertama tetap dalam artian kalau ada orang yang terlalu takut, berarti sebenarnya mereka itu sudah punya fobia Fobia ya. dulu. Berarti kowe kudune nek padane arep wani ya kudu diterapi Ya. psikologis iki ya to. Psikolog dulu. Oke, oke. Dan itu pun saya juga sudah beberapa kali mensugesti agar tidak takut lagi. Ternyata berhasil untuk anak-anak TK, SD, SMP itu juga ada. Kemudian anak yang dengan disabilitas juga bisa tahu apa sih ular itu dengan mempraktekkan. Dek, bayangkan kalau ular itu kayak tali dan sebagainya. Nah, Tali kok nyokot bajingan iki. ya untuk sugesti awal dulu, sugesti awal bahwasanya ular itu kayak tali, dia panjang dan sebagainya. Makanya dari situ si anak disabilitas ini bisa menggambarkan sendiri bagaimana sih ularnya, bentuknya seperti apa, dia bisa menggambarkan sendiri. Nah, nek iki yo kan nek zaman biyen kuwi, biyen nek kita Biyen, nek tuwa. Biyen. Biyen. Nah, kuwi kan sering nek ana ula nek wong tua dhewe kan sebari uyah. Uyah. Ayo. Mitose. Mitos, ambuh kuwi nek mitos ora kan sing iso jelase kowe. Ah, tolong dijelase ya. Oke, bahwasanya ular itu sebenarnya itu ular tidak takut sama garam, gitu ya. Ular tidak takut sama garam karena itu mitos, sudah kita buktikan beberapa kali. Jadi ular itu sebenarnya takut sama bau-bau yang wewangian, pengharum ruangan, kapot barus dan lain sebagainya. Nah, logikanya ular ketika dikasih garam, ibarat kita baru nongkrong nih, baru menongkrong seperti ini, main, tiba-tiba ada orang iseng lempar kita pasir. Nah, ular baru diem aja tapi dilempar sama garam, ya merasa terganggu. Nah, itulah logikanya dari pertama. Karo mungkin lanjut ula kuwi mlayu atau melarikan diri ini pas disebari uyah kuwi mentekno kaget. Kaget ya, nah kaget. Untung meng kaget aja. Ya. Nek njut nandai ya. Nah, susah mana ini. Nah, nek sing anu ya. Selama ini kan ngomong ke komunitas. Ya. Biasanya sekolah ngendi wae sing wis tahu bekerja sama atau wis kerep nganake kegiatan bareng komunitas itu. Kalau sekolahan yang sering itu karena saya belum lama juga ikut di kepramukaan ya. Jadi setiap tahunnya saya membuat program untuk mengedukasi ke anak-anak yang baru. Dalam tanda petik kelas 1 2, 1 2 itu kan baru udah. Dari situlah mencetuskanlah untuk menjadi program kerja. Jadi dengan kowe saiki dadi kakak pembina. Ya, kakak pembina kuwi terus kowe menelurkan program yang dimana programnya adalah mengedukasi anak-anak yang baru ya, gitu betul. Ya. Oh, nah nek padane mauane aku kan komunitas taman bacaan. Ya. Nah, kuwi pengen bekerja sama karo kowe atau komunitasmu. Kuwi biasanya kudu kepiye? Apa harus bersurat? Apa cukup WA karo kowe? Nah, kuwi. Kalau yang jelas kita itu tidak perlu bersurat, cukup WA pun kita jalan. Ketika ada ularnya, ada temennya yang siap untuk mengedukasi, kita gas. Nah, biasanya keterlibatan atau krune Mas Tio kuwi nek pas posisi melakukan edukasi wong piro? Yang jelas itu kalau minimal itu 2 atau 3 orang. Tapi kalau pas bisa semua itu bisa sampai 5 atau 7 orang. Jadi ya lumayan lah. Berarti cukup lumayan gede ya. Ya. Komunikasi. Aku wis tau ndelok postinganmu, ternyata tidak hanya ngomong ke uloy, Ya. tapi ternyata pernah juga melakukan pelepasan burung Ya. nang Klangon. Nah, kuwi apakah memang salah satu juga termasuk konsep dalam komunitasmu, apa hanya itu sebagai wujud kowe mencintai alam? Kalau urusan burung itu dari pemikiran saya pribadi yang mana itu tidak masuk ke komunitas, cuman karena satu saya merasa bersyukur bahwasanya bisa
mengedukasi dan sebagainya. Dan waktu itu juga pas saat di hari ulang tahun juga. Jadi saya tuh melemparkan semua hal-hal yang di otak itu kayak burung dan sebagainya. Itu pokoknya dulunya pengen setiap tahun, tetapi kalau setiap tahun kayak monoton. Jadi saya harus punya konsep yang lain. Oh, ape. Kudu ana inovasi Iya, setiap tahunnya. Aku betul. jenengane wong urip nek kuwi. Ya, Nek meng padha wae iku berarti eman-eman Gusti Allah ning ngenehi pikiran. monoton ya, monoton ya. Nah, kuwi. Ya anu ya. Jadi pernah tidak ada yang meragukan tentang keilmuanmu atau pengetahuanmu tentang reptil ini? Kalau meragukan, insya Allah masih aman, tidak ada. Karena saya juga punya satu guru, orangnya itu jauh dari Jogja, dia orang Depok, namanya Bang Argi Reptil. Dia sebagai salah satu reptil juga, dan dia bukan orang biologi, tetapi tahu semuanya soal biologi, entah ular, entah mamalia, tumbuhan, dan sebagainya. Dan dari situlah saya mulai mempelajari lagi biologi, walaupun saya bukan orang biologi. Pernah ora kowe kuwi tiba-tiba dihubungi seseorang untuk melakukan apa ya bahasane? Nek ana ula nang omahku ngono bahasane rescue. Rescue kuwi pernah ora? Kalau urusan rescue itu hampir kerap ya. Terlalu ya, ibarat kata sekarang bulan Oktober ini bulan-bulan yang dimana ular sudah mulai menetas. Nah, ini pasti sebentar lagi akan ada panggilan. Wah, kowe iki malah ngalah-ngalahke Damkar, Cuk. Nah, Damkar itu sendiri sekarang kerja sama saya. Wah, alhamdulillahnya. Nah, ini prestasi iki. Alhamdulillah Nah, gitu. Oke. Karena di tahun 2023 atau 24 itu saya waktu itu masih santai-santai, tiba-tiba ditelepon sama Damkar untuk nangkap ular kobra. Ternyata sampai di lokasi itu bukan kobra, tetapi king kobra malah. Tetapi di Jogja sendiri king cobra nggak ada. Tapi ya kuwi Kemungkinan itu dari lepasan orang yang punya. jadi kuwi kan ngingu Ya, dilalah ucul ngono ya. lepas. Nah, yo cai ngene, tantangane komunitas reptil bergerak di Indonesia ya apa tantangannya? Tantangan untuk teman-teman di komunitas reptil itu sendiri sekarang adalah masih banyak orang yang tidak mengetahui. Dalam artian masih awam lah soal ular dan sebagainya, reptil dan sebagainya itu masih awam. Makanya dulu itu saya juga pernah hampir down atau mau out dari dunia reptil karena banyak di YouTube nih, terus Instagram dan sebagainya, edukasi. Ternyata dari media sosial itu sendiri tidak bisa menjawab. Mereka butuh orang yang bisa edukasi real time dan membawa ularnya secara langsung. Gitu. Ono ora jenis-jenis ular yang dilindungi? Ular di Indonesia banyak yang dilindungi. Contohnya ada ular sanca bodo, sanca hijau, itu dari Papua. Kemudian apa lagi ya? Banyak ya. Ada beberapa jenis ya yang dilindungi. Dan itu pastinya tidak banyak orang tahu ya. Nek kuwi iki dilindungi dan sebagainya ngono ya. Betul. Untungnya kuwi kan tidak berada di tempat-tempat yang dalam artian hari ini mudah ditemui gitu. Ya kalau sampai sekarang pun ular yang saya sebutkan beberapa tadi kayak ular hijau, sanca hijau itu dari Papua. Itu di Jogja sendiri sudah masuk, dijual belikan. Nah, cuman posisinya ini apakah dari liar atau dari peternak? Kalau dari peternak masih aman, tapi kalau dari liar, ya maaf, itu pasti kena karena nggak bersertifikat. Oke. Ono sertifikat ya? Ada. Walah. Ada. Berarti ternyata tidak hanya dunia burung dan sebagainya. Ya. Nah, ini aku awal terkritik tentang harum-haruman. Awak dia juga mungkin dulu kita melihat orang tua atau wong-wong biyen mbah-mbah dhewe kuwi nek mlebu nang hutan kadang membawa menyai, bawa dupo. Jangan-jangan itu sebenarnya dari dulu mbah-mbah kita itu wis paham loh banyak ulo iki yo ora seneng karo wewangian. Betul. Ngono ya. Yang jelas itu ulo kuwi to, Mas. Ulo iku dia pada dasarnya takut sama manusia.
Dia tidak berani sama manusia. Dia akan berani ketika sudah merasa terancam atau terganggu. Dia pasti akan berani. Nah, aku juga kelingan meneh saat tiba-tiba bojoku WA aku bahwasanya aku ana ula. Ya. Yang ternyata ula apa ya? Coklat apa ya? Ya. Nah, ula coklat. Aku sing heran adalah itu kan delik ya, ulane Ya. delik. Kowe kok iso nemokke iki apakah yang digunakan iki indera penciuman apa-apa? Yang jelas itu karena ular itu memang susah ya. Dia nggak punya bau dan sebagainya, nggak ada. Cuman lebih mencarinya itu ular kan takut sama manusia. Nah, yang dicari itu mau nggak mau ya yang tersembunyi tempatnya atau lokasinya. Kayak contoh nih, ular itu kan biasanya bersembunyi di barang-barang bekas. Kemudian kalau ular yang di rumah kayak ular cicak itu pasti di tas atau di genteng-genteng. Biasanya kayak gitu. Oh berarti nek awak dhewe wero nang gendeng zaman nganu usah gede nganu belajare pring ngono kan sering ana ula ya. Mungkar. Warnane Ya. coklat ngono kae. Ning kan nek wong Jawa mesti ngomong ula kobra. Kowe nek ireng coklat kuwi kobra ngono kuwi. Mungkin ana ora sih ciri-ciri nek kobra iki kok ngopo ngono lho Mas. Kalau ular kobra itu anakan, baby, iku sek jelas dia warna hitam full. Dari kepala sampai ekor full, tetapi di leher itu ada letter U-nya, kuning. Tapi semakin dewasa, U-nya itu akan hilang menjadi hitam pekat. Itu kalau kobra Jawa. Kalau ular kobra Sumatera itu juga beda lagi. Dia warnanya coklat, agak ada garis-garis hitam putih, tetapi nanti semakin lama hitam putih itu akan menyatu juga ke coklat ataupun ke hitam. Mau lah kowe ngomongnya tentang disabilitas ya. Ya. Aku mau sempat krungu. Kuwi mereka kan dilahirkan secara istimewa. Iya, betul. Nah, kuwi apa yang pertama awal-awal kowe iki mengedukasi teman-teman ini atau saudara kita ini piye pertama? Apakah sama ya dengan teman-teman yang lain atau ada kiat khusus nek mlebu nang teman-teman disabilitas? Kalau ke anak-anak disabilitas yang jelas itu kita tetap sama, ngomong dan sebagainya itu sama. Cuman konsep pertama itu saya minta ke anak-anak itu agar tutup mata dulu. Agar tidak takut, tidak fobia dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu untuk psikolog agar tidak takut sama ular, melihat ular. Makanya saya suruh tutup mata, menggambarkan sendiri, oh ular itu bentuknya seperti ini, kayak tali tadi loh Mas. Kayak tali, kemudian ketika gigit, ya nggak apa-apa ketika itu katakanlah bisa meraba nih. Kan ada yang bisa meraba, ada yang bisa ngeliat dan sebagainya. Nah itu konsepnya tetap tutup mata semua. Walaupun maaf, nggak bisa ngeliat, kemudian nggak bisa dengar. Nah dari nggak bisa dengar pun ada caranya sendiri, triknya sendiri. Beda-beda. Tergantung anak itu punya disabilitas apa dulu. Nek sing rasa ngrungu mau Kita pakai apa namanya? Ya apa ya? Kalau bahasa pramuka sandi ya, tapi kalau bagi disabilitas pakai gerakan, tangan gerakan. Ular tuh kayak gini, itu kobra. Oh, kobra gitu. Nah, nek iki fenomena yang terjadi belum lama ini kan ada salah satu tokoh yang melepaskan ular ke sawah. Ya. Dan ternyata ada juga di satu sisi tiba-tiba petani ada yang tergigit. Ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis yang menurut pemahamanku kui cocok dan pas dilepas di sawah. Yang jelas kalau fenomena itu saya pribadi karena kenal dari beberapa teman ya, yang termasuk kepala negara itu sendiri, itu yang dilepas jenis ular pemakan tikus dan tidak ada ular kobra sama sekali. Nah, ular kobra itu sendiri itu disangkut pautkan sama pelepasan itu. Berarti gue framing ya, Framing. Ya. Oh, berarti aku kan mau takonnya adalah jenis ular apa namanya. Kalau ular itu yang dilepaskan ada beberapa, ada koros, ada jali, ada lanang sapi, kemudian ada sawo kopi,
Pokoknya jenis red snake atau ular apa ya, pemakan tikus alami di sawah. Jadi ular itu akan makan di sawah itu bisa sampai 5 ekor. Kalau ukurannya kecil tikus. Tapi kalau ukurannya dewasa, mungkin tikusnya bisa dimakan 2. Biasanya lo ya. Hmm. Oke, berarti memang sebenarnya ada jenis-jenis khusus yang itu pasti, apalagi kok tokoh ya, Ya, itu pasti ada melalui riset, ya, melalui sebagainya. Yo nek koyo dhewe ngono paling entuk ula apa wae sementing buang kali kok buang sawah ya, ngono ya. betul. Kita nggak pernah berpikir tentang oh ini dongnya kan mematikan ngono kuwi. Nah, ini kan ini mungkin ada pesan-pesan tersendiri saat ada ya orang awam kayak aku ngono ya. Nek weruh ula tetep mung tak pateni ya. Ya, Ya kuwi nek kaya kuwi karena punya keilmuane atau ya. duit teori ini. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Kalau bagi orang awam sendiri, satu, ketika kita tidak takut, silakan telepon ke damkar dulu. Hmm. Kalau misalkan ada teman ataupun komunitas yang bisa dihubungi, komunitas bisa. Tapi ketika itu benar-benar mentok, tidak punya nomor dan sebagainya yang bisa dihubungi, dibunuh pun nggak masalah. Oke. Tidak jadi apa-apa. Oke. Berarti ini selama masih ada selain duit jaringan Ya. untuk menghubungi damkar, entah itu komunitas reptil, itu lakukan apa Betul. tadi namanya? Rescue. Rescue. Nah, lakukan rescue. Nah, ngono padane kan oh itu kan membahayakan dan tidak ada yang bisa membantu. Nah, PPT yo bismillah. Bunuh. Aku ora kepepet ning kowe kudu Ya. tak pateni. Ya. Ya mateni aku. Betul, Ya, karena ya. keselamatan manusia lebih penting daripada Oke. keselamatan si hewan. Nah, mungkin pesan-pesan untuk sing wong anyar nih kepengin menjadi salah satu bagian dari komunitas reptil atau pengen belajar tentang reptil, apa yang pesan-pesan pertama? Pesan-pesan yang pertama yang jelas, pelajari dulu teorinya. Jenis-jenisnya kita pelajari dulu. Ketika sudah tahu jenis-jenis, kemudian baru kita pegang atau kita pelihara ular yang katakanlah tidak berbisa sama sekali. Karena jujur, guru ular ataupun guru reptil itu adalah hewan yang kita pelihara sendiri. Pertama, sing iso nggo ajar memahami reptil iki atau ular, kuwi apa? Ular apa sing pertama sing iso dienggo belajar? Kalau saya recommended, walaupun harganya mahal, itu jenis crown snake. Dia dari luar. Crons, Crown snake. crons, Crown snake atau Crown ular snake. jagung. Ular jagung itu Ular bisa. jagung. Bisa ball python. Piton. Itu harganya lebih mahal Nah, sing juga. kuningnya apa? Kuning python. Oh, piton. Macam-macam, kuningnya macam-macam. Ada python dan sebagainya. Karena dia kan kelainan genetik. Tapi kalau mau lebih murah lagi ya ular-ular lokal Indonesia aja. Kayak koros bisa, jali bisa, terus tali picis bisa, macam-macam. Makanane ula iki selain tikus apa? Ular itu karena macam-macam ya jenisnya. Dia bisa makan serangga, makan cacing, kemudian makan telur. Itu macam-macam. Ada yang makan ikan pun juga ada. Oh. Karena maaf, di tahun 2022 sekalian saya kasih tahu, itu 360 jenis. Risetnya itu 10% dari dunia. Dunia itu sekitar 3.600, Indonesia dapat 360 jenis. Indonesia toh. Indonesia aja. Wes. Dan itu pun sekarang sudah up lagi dari 360 menjadi kurang lebih 380 jenis. Itu update terbaru tahun 2024. Mungkin akun sosmed sing iso dienggo, mungkin kan teman-teman yo pengen ngerti toh akun sosmednya komunitas apakah ada, atau kalau nggak ada yo sosmedmu entah IG, entah Facebook, entah Twitter, monggo. Kalau sosmednya Instagram sendiri belum ada untuk komunitas karena memang belum berani untuk meng-share dan sebagainya. Mungkin bisa pakai saya pribadi dulu, yaitu @setia_setia sama, tetapi A yang terakhir itu A-nya 3. Coba @setia_setia_A. Oke. Itu IG. Kalau Oke, iki lek jelewer-jelewer wis cukup. Ala.
Ya sesuk meneh ngomong ke kopi wong ya kowe ya pakar kopi. Ya ngono sithik akeh iki duwe ilmu tentang Iya. itu. Jadi tetapi sebelum ini kita akhiri tuh bisa ya aku Nggak kan adem. mau tanteni ngombe ora udut ora apa wis ora dia nutut tuh tak takoni ya. Ya. Oke. Nah, untuk tutup nih pesan-pesan atau kata mutiara Sekotio kata-kata hari ini ngono ya. Kata-kata hari ini tetap jaga ekosistem Indonesia karena ketika kita tidak menjaga ekosistem Indonesia maka bumi ini akan hancur. Oke. Oke, sekian dari kami dalam season podcast sampah bersama Sisi Mbah Gun dan Tio Setia Reptil dan juga apa mau Reptil Independen. Sampai berjumpa lagi di podcast yang akan datang tentunya dengan banyak sekali obrolan-obrolan sampah ringan tanpa beban. Terima kasih. Saya akhiri. See you. See you. Salam lestari. Salam lestari.